Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun seperti biasa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channel Sora, ayo di subscribe karena dukungan kamu sangat berarti untuk Sora. Kita akan mulai pembacaannya. Hari ini kita mau bahas tentang apa, Sora? Hari ini kita mau bahas ya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di polling ya, yaitu selalu berulang. Akankah dia benar-benar berubah? Ya. Selalu berulang, akankah dia benar-benar berubah? Ya, itu yang dimenangkan polling kemarin. Kita akan coba baca hari ini. Sora tidak tahu apapun jawabannya dari hasil hari ini. Sora menyarankan untuk kamu menyiapkan hati dan diri untuk jawabannya. Kalau memang belum siap atau sedang dalam mood yang kurang baik, boleh ditonton di esok hari atau ketika mood sudah lebih baik. Yuk, kita lihat ya, siapa sih orang ini yang selalu berulang ya, yang selalu berulang. Akankah dia berubah, benar-benar berubah? Kita lihat dulu siapa orang ini ya. Kalau yang Sora lihat, orang ini adalah seseorang yang to the point ya. Dia kalau ngomong kadang-kadang bisa menyampaikan itu tanpa basa-basi. Orangnya ada sisi yang humoris juga. Orangnya juga cerdas ya, pintar ya, dan dia juga pandai menyembunyikan keraguan-raguan dia atau pikirannya dia, ada yang lagi khawatir atau ragu-ragu dan sebagainya, itu dia pintar untuk menyembunyikan ya. Orangnya juga cenderung protektif ya, dan sering sekali mengarahkan apa yang dia inginkan. Artinya di sini ada jiwa kepemimpinan di sana ya. Ada energi dari sebuah divine feminine dan ada energi dari Libra, Aquarius, dan Gemini. Kita mulai dari Libra, Aquarius, dan Gemini. Oke, kita melihat lagi siapa orang ini. Ya. Kalau Sora lihat, ya, hubungan kalian itu sedang masuk dalam satu masa di mana adanya hubungan yang mungkin dia menjauh dari kamu, atau kamu yang sedang menjauh dari dia, atau kalian sedang saling jauh-jauhan. Ya, hubungan itu sedang terasa dingin, hubungan itu lagi terasa hampa. Mungkin di sini ada yang jenuh ya, dan mengambil satu waktu di sini untuk berpikir dan kontemplasi. Kamu mungkin berpikir, kamu mungkin kontemplasi mau apa yang dijalankan berikutnya sama hubungan ini tentang masalah perasaan. Ya, karena kalau Sora lihat ya, jalannya hubungan ini gitu loh ya, di antara kalian seperti kamu merasa mungkin ya di sini ada yang polanya begitu-begitu aja ya, sesuai dengan judulnya, kayak nggak ada perbedaan. Setiap waktu selalu hal-hal yang sama berulang gitu loh ya, dalam masalah-masalah kalian, emosi-emosinya juga sama, ego-egonya juga sama gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, kadang-kadang kamu juga jadi banyak ngalah ya sama orang ini gitu loh. Banyak ngikutin apa yang dia mau juga sebenarnya gitu ya. Jadi ini lagi periode kayak sama-sama mikir ini mau ke belakang, ke depannya mau lanjut atau enggak. Di sini ada Cancer. Lalu ya, tapi di sini juga banyak banget energi dari orang-orang yang sangat charming, sangat mudah untuk bersosialisasi, percaya diri ya. Memang dia punya sex appeal atau daya tarik seksual yang besar ya, dari lawan jenis juga senang ngelihat dia. Ya, tampilan fisiknya memang selera kamu gitu kalau yang Sora lihat di sini. Bersemangat kalau yang Sora lihat. Orangnya berani, bersemangat, nih banyak energi dari divine feminine ya. Orangnya juga banyak mungkin yang menyukai dia itu juga ada kalau Sora lihat ya. Yang berikutnya, siapakah orang ini? Nah, energi dari couple atau pasangan saling bertemu dan berada di tebaran yang bersebelahan. Artinya kamu sama dia punya ada ciri-ciri yang sama
ya. Jadi ada ciri-ciri yang ini kan Queen of Wands, pasangannya King of Wands. Jadi memang ada energi di antara pasangan di sini, couple ya, saling adanya kecocokan, merasa ada sisi yang sama ya. Ada di sini yang punya sisi antara apa namanya? Ambisi ya, sisi ingin mendominasi, sisi ingin didengarkan, sisi untuk saling mengayomi. Ciri-ciri ini bisa ketukar-tukar ya. Bisa saja kamu yang King of Wands, dia yang Queen of Wands atau kebalikannya ya. Jadi punya power dan punya visi sama yang namanya masa depan. Nah, mungkin yang menjadi satu pola adalah tentang visi masa depan di antara kalian ya. Ada berjiwa kepemimpinan, tapi kalau Sora lihat di sini dua-duanya energi orang-orang yang berani, orang-orang yang dominan, yang energinya strong. Jadi bisa saja ada clash energi di sini ya. Lalu kalau yang Sora lihat, orang ini itu menginginkan segalanya. Dia pingin punya pencapaian, pingin punya hal-hal yang sesuai dengan yang dia mau, pingin segalanya secara utuh untuk dia gitu ya kalau yang Sora lihat. Orangnya itu seneng kesempurnaan, di mana segala hal itu bisa berjalan sesuai dengan yang dia mau atau yang dia harapkan. Kalau yang Sora lihat di sini, dalam berbagai aspek ya dalam hidupnya dia. Jadi misalnya secara finansial dia pinginnya stabil, secara hubungan pinginnya oke, terus habis itu secara harmonisasi juga bisa berjalan dengan baik. Itu sih yang apa namanya Sora lihat di sini ya. Dan di sini ada tambahan dari Aries, Leo, dan Sagittarius ya untuk zodiak ya. Jadi Sora akan bacakan astrologinya sepanjang jalan kita pembacaan. Kita akan pakai ciri-ciri tambahan ya untuk memberikan penggambaran dia itu seperti apa sebenarnya. Ya. Oke. Ada turtle. Orangnya itu terkadang bisa ketika lagi agresif, tapi ketika lagi lambat banget. Atau bisa menandakan jalannya hubungan kamu sama orang ini itu seperti slow, begitu-begitu aja. Ya, tapi turtle itu kan terkenal dengan long dan steady. Ya, jadi kayak hubungannya ya begitu-gitu aja, tapi mungkin jadinya jenuh ya. Kalau yang Sora lihat di sini, turtle juga biasanya ada di laut atau di pantai. Jadi mungkin saja kalian adalah anak laut atau anak pantai atau suka ke laut dan ke pantai. Ya. Kita lihat lagi ciri-cirinya. Balloon. Di sini ada yang mungkin kalian saling bertemu itu ketika adanya suatu pesta, ada party, ada celebration, ada pesta. Sora melihat di sini. Ya, mungkin pesta ulang tahunnya teman, mungkin ada pesta pernikahan, tapi di sini ada perayaan. Sora lihat kamu kemungkinan bertemu dengan orang ini dalam suatu acara perayaan, ulang tahun kantor kah, acara kantor kah, gitu ya. Oke, orang ini juga sangat kelihatan kayak yang tadi Sora bilang charming, bright banget gitu ya, dan memang mungkin banyak dari kamu yang terpesona oleh lookingnya dia yang menarik ya secara tampilan. Di sini juga ada orang yang sangat berfokus terhadap uang. Di sini menandakan ada yang memang kerjanya itu berhubungan dengan bidang finansial, bidang keuangan, atau memang orang ini sangat fokus terhadap uang dan berusaha untuk bisa banyak menabung atau menyimpan tentang uang untuk masa depan. Ya. Jadi uang itu adalah sesuatu yang penting untuk dia. Kamu banyak menggunakan komunikasi sama dia melalui online, melalui telepon, handphone, chatting-chattingan, telepon-teleponan, video callan gitu ya. Jadi memang orang yang banyak komunikasi sama kamu secara online lah ya. Nah, sekarang kita mau lihat. Sudah sesuai dengan judulnya gitu ya. Ada yang berulang. Nah, kita mau lihat. Apa sih yang berulang? Sora belum siap ya. Apa sih yang berulang? Yang mungkin pola-pola berulang yang terjadi di antara kalian. Kita mau lihat. Pola yang berulang yang terjadi di antara kalian. Kalau yang Sora lihat di sini, pola yang berulang akankah dia berubah mungkin ya? Sesuatu yang kamu harapkan dia berubah. Kalau Sora lihat di sini, orang ini tidak menunjukkan diri dia apa adanya. Artinya di sini masih banyak dia sering menyembunyikan,
mungkin dia nggak jujur sama kamu, mungkin dia nggak terbuka sama kamu, sehingga kamu merasa bahwa aku benar-benar nggak ya mengenal siapa sih orang ini. Apakah orang ini tuh udah bisa aku percaya sepenuhnya? Jadi di sini adalah tentang masalah isu kepercayaan. Kamu mungkin sudah minta sama dia, ayo terbuka aja sama aku kalau ada apa-apa, apa adanya aja. Jangan bersembunyi gitu ya. Nah, karena kamu merasa dari awal mungkin ya orang ini tuh kok kayaknya ada sesuatu yang aneh yang dia sembunyikan gitu loh. Bisa saja dia tidak mau menceritakan di mana misalnya dia benar-benar tinggal, kamu mungkin nggak tahu banget dia tinggal tepatnya di mana, atau dia nggak mau menceritakan sesungguhnya masa lalu dia seperti apa, misalnya keluarga dia siapa dan sebagainya ya. Jadi kamu mengharapkan ada perubahan kayak ayo dong gitu, kamu bisa dong terbuka dan apa adanya menunjukkan siapa diri kamu gitu loh, sehingga kamu nggak perlu merasa insecure ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu merasa bahwa dia itu masih sangat melekat terhadap segala sesuatu yang kurang baik. Mungkin ada yang masih belum bisa move on dari mantannya, mungkin ada yang belum bisa move on dari masa lalunya, orang yang dia deket gitu ya sebelumnya. Atau justru dia melekat kepada sikap-sikap yang kurang baik. Ya. Masih melekat terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk. Mungkin masih melekat sama kebiasaan dia untuk bohong, kebiasaan dia untuk selingkuh, segala sesuatu yang sikapnya negatif dan toksik gitu ya, melekat sama kebiasaan-kebiasaan yang gak baik. Mungkin punya kebiasaan ngutang, mungkin kebiasaan judi, narkoba gitu-gitulah ya, pokoknya sesuatu yang negatif gitu loh ya. Jadi kayak ketergantungan yang buruk yang kamu berharap dia tuh bisa berubah. Melekat terhadap kalau ada masalah kabur, ya, melekat kalau ada apa-apa hilang kabar dan sebagainya. Soalnya banyak banget nangkep energinya, ya. Dan di sini kamu masih berharap untuk dia bisa mengontrol emosi dia. Ya, mungkin di sini banyak yang punya emosi yang berlebihan, ya. Kalau marah tuh mungkin sangat berlebihan, atau yang justru tidak bisa melupakan. Kalau sudah ada masalah, dia seperti berat untuk melupakan apa yang sudah terjadi. Jadi cenderung diingat-ingat lagi tuh ya. Kesalahan-kesalahan yang lalu dibahas-bahas lagi dan seperti tidak bisa lupa gitu loh. Padahal kamu sudah berharap kayak ya sudah, kalau kita sudah perjanjiannya sudah saling memaafkan, dilupakan ya dilupakan gitu loh. Atau kenapa kamu justru kayak main bales-balesan ya, kalau kamu ngapain dia bales lagi gitu loh. Padahal kan kalau cinta dan sayang harusnya jangan main bales-balesan lah ya gitu loh. Di sini juga kamu berharap dia bisa berubah dari sikap sombong dia. Mungkin ada yang di sini dia punya sikap sombong, ya, suka pamer, atau justru sombong kayak ngerasa kalau ada apa-apa harus selalu kamu yang memulai duluan, kamu yang minta maaf duluan, kamu yang harus say sorry duluan, dan segala kesombongan-kesombongan lain. Jadi kamu berharap, bisa nggak sih orang ini tuh berubah dengan kesombongannya dia, gitu loh. Lalu di sini juga ada pengkhianatan. Tadi Sora baru ngomong, ya, kemelekatan terhadap sesuatu yang buruk. Ya. Nah, orang ini bisa saja punya suatu kebiasaan, punya suatu kemelekatan terhadap pengkhianatan. Nah, kamu berharap orang ini tuh bisa berubah dari pengkhianatannya dia. Jadi mungkin dia sering selingkuh, kamu sudah maafin dia bohongin kamu, duain kamu, tigain kamu gitu loh ya. Tapi dia tetap saja tidak bisa berubah. Ya, banyak pengkhianatan dalam hubungan kalian. Pengkhianatan itu nggak harus selingkuh, pengkhianatan kepercayaan juga bisa. Di sini juga ngomongin soal dia itu bagaimana dia itu hanya mau ngatur kamu, tapi dia sendiri nggak mau diatur. Ya, jadi dominan, dia maunya kamu ngikutin dia, tapi ya dia nggak mau kamu kasih tauin dia. Jadi over controlling gitu loh, ya. Jadi kamu merasa bahwa kamu di sini udah banyak banget berkorban, ya. Dan yang terakhir adalah ya, kamu berharap mungkin bisa mendapatkan sebuah kedamaian gitu loh. Kedamaian yang dia janjikan itu tidak kunjung-kunjung datang. Ya, selalu kayak ada masalah
yang membuat hubungan kalian itu jadinya nggak pernah tenang, nggak pernah damai. Nah, ini hanyalah segelintir hal-hal yang negatif yang mungkin kamu berharap, kamu mempertanyakan dia bisa benar-benar berubah atau enggak, gitu loh. Ya. Nah, sengaja Sora pakai kartu ini di sini. Yang sudah ada yes, no, dan maybe-nya. Ya. Sora akan belikan kamu waktu sekitar 5-10 detik untuk fokus sama kartu Sora yang ini. Ya, dan afirmasikan seperti kayak beritahu saya akankah misalnya ya, akankah Tommy berubah? Ya. Beritahu saya akankah Tommy benar-benar berubah? Ya, Sora beri waktu 5-10 detik, gantilah nama Tommy dengan nama dia. Sora berikan waktu, silahkan. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pembacaannya. Kita akan ambil 3 kartu aja. Akankah Tommy berubah? Atau siapapun itulah yang namanya. Kita harapkan kartu ini bisa menjawab sejujurnya. Maybe. Maybe. Satu lagi deh ini. Yes. Kalau Sora lihat di sini, kartunya 2 kartu maybe, 1 kartu iya. Artinya apa? Ada nggak potensi dia buat benar-benar berubah? Ada, tapi hanya satu kartu yang benar-benar pasti iya. Ya, 2 kartunya itu masih 50-50. Jadi kita bilang kalau kayak gini gimana ya Sora ngomongnya? Mungkin bisa dikatakan sekitar 50-60% dia bisa berubah. Ya. Artinya menjadi sesuatu yang lebih baik ya, namanya perubahan yang diharapkan itu kan pastinya bisa jadi sesuatu yang lebih baik. Oke. Tapi masalahnya ada sekitar 40%-an yang dia sulit untuk berubah. Kalau Sora lihat di sini, orang ini masih punya situasi di mana sering ngegampangin yang kayak ya udahlah fleksibel aja, santai aja gitu loh ya. Jadi masih suka nawar-nawar dalam tanda kutip sama kebiasaan dan sikap dia yang kurang baik gitu loh ya. Jadi kamu yang masih mungkin akan terasa lelah karena harus membalancing dan berusaha beradaptasi sama sikap dia yang seperti itu, yang negatif inilah ibaratnya seperti itu ya. Dan kalau yang Sora lihat, orangnya ini sikapnya keras, ya. Ada sikap ego yang mau menang sendiri, gitu loh. Jadi dia maunya dia yang diikutin. Nah, dan untuk proses dia berubah, ini adalah ngomongin soal konsekuen, ya, konsisten, konsekuen, dan seterusnya seperti itu. Nah, masalahnya orang ini bisa nggak konsisten untuk terus-terusan seperti itu. Nah, itu butuh suatu kestabilan, yang mana dia harus banyak berkorban, gitu loh. Dia harus menyadari dulu, benar-benar dapat pembelajarannya dulu, benar-benar melihat dan merasakan sendiri pembelajarannya, gitu loh. Karena kalau Sora lihat di sini, orang ini belum masih ada sisi ego dan kesombongan dia yang tadi Sora bilang, yang kayak mungkin kayak ya udah kalau kamu nggak mau terima aku kayak gini apa adanya gitu. Kalau kamu nggak mau terima ya udah itu urusan kamu. Ada yang kayak gitu misalnya. Masih ada yang kayak apa namanya? Kamu nggak mau, ya ini aku apa adanya. Kenapa kamu harus nuntut aku harus jadi orang lain, bla 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 gitu. Jadi kayak ego dia tuh yang lebih kayak, apalagi kalau di sini dia punya latar belakang finansial yang baik ya, itu semakin ngebuat dia tuh ngerasa di atas angin, ngerasa yang kayak sombongnya makin keluar gitu loh. Aku punya power kok gitu loh. Apalagi kalau dia ngerasa dia punya uang gitu kan. Aku juga menarik dari segi tampilan, uangku ada, siapa sih cowok atau cewek yang nggak mau sama aku gitu. Di sini ngomongin soal ego, ya. Dan keinginan dia yang harus berubah itu ya harus didisiplinkan gitu loh. Dan caranya cuma bisa gimana? Caranya cuma bisa diajarkan gitu loh. Kalau menurut Sora ya. Jadi kalau ditanya bisa nggak dia berubah? Ya begini, potensinya ya 50-60% ya. 40% 50%-nya masih ada di sana gitu loh untuk dia nggak berubah. Jadi kamunya harus gimana? Ya kamunya
harus punya stamina yang bagus kalau kamunya masih mau berjuang. Kalau Sora lihat di sini, kamu masih pengen berjuang. Banyak dari kalian yang masih ingin mempertahankan karena mungkin udah sayang dan sebagainya. Tapi Sora cuma bilang apa adanya bahwa kalau kamu mau mempertahankan hubungan ini dengan orang ini, kamu butuh stamina yang kuat, ya, stamina yang besar. Tuh. Kamu butuh bikin aturan main, butuh ketegasan gitu loh. Tapi ketegasannya pun harus masih penyesuaian-penyesuaian ya, nih. Fleksibel gitu. Karena kalau kamu langsung kerasin, sikap sombongnya dia langsung keluar. Oh ya udah gitu, mau gue gitu. Memang kamu berdealing dengan kamu berdealing dengan soalnya bacain energinya apa adanya ya, kamu berdealing dengan orang yang seperti ini. Itu pilihan kamu mau sama dia apa enggak. Gitu loh. Kalau ditanya baik nggak ya kamu sama dia, kita kuik aja, baik nggak kamu sama dia. Satu kartu. Kalau kamu mencari suatu kebahagiaan, ya, tapi ini satu proses ya, satu proses panjang. Mungkin di ujung sana akan ada harapan dan akan ada kebahagiaan ketika ada kestabilan emosi. Tapi perjuangan kamu panjang. Sampai ke dalam keperjuangan kebahagiaan ini perlu banyak sekali perjuangan baik secara mental maupun secara fisik, stamina, ya, sakit kepala, tantangan-tantangan yang harus dirawatin, ya. Ya, bisa nggak kamu menerima itu sebagai ketidaksempurnaan dia? Jadi pilihannya cuman dari kartu Sora, ya kalau mau diterima ya begitu, masih panjang perjalanannya, kalau mau dilanjutin gitu loh. Ya. Ya memang itu adalah jadi bagian dirinya dia, sudah jadi bagian dirinya dia ya gitu loh. Kita nggak bisa mengubah orang lain ya, Sahara, aku tekankan lagi, kita tidak bisa mengubah orang lain selain atas kemauan dirinya sendiri. Kita cuma bisa memancing atau men-trigger dia untuk berubah. Ya balik lagi, proses dan waktu yang cuma bisa ngejawabin, nggak ada jaminannya. Sora cuma bisa bilang ada nggak potensi, ada, tapi kamu harus membuat dia benar-benar memahami dulu apa sih arti ini semua. Dan ya ibaratnya kamu ngajarin anak orang gitu. Kan orang macam-macam ya, ada yang diajarin sekali 2 kali langsung ngerti, ada yang perlu 10 kali mungkin baru ngerti gitu. Itu sih kalau yang Sora lihat. Ya, jadi Sora fair apa adanya. Kalau masih kamu bingung, kamu boleh pause terus di zoom nih. Nanti kelihatan tulisannya di sini maybe, yes gitu. Ya. Kira-kira kayak gitu. Astrologinya udah Sora bacain. Ya. Jadi balik lagi, kalau memang kamu mau ngalahnya banyak dan kamu bersedia untuk rela berkorban ya dilanjutin. Tapi kalau enggak ya kamu udah tahu harus gimana. Udah gede. Sora bacain apa adanya. Energi apa adanya yang Sora bacakan. Kita lihat untuk alfabetnya. Z, T, A, F, C, K, E, N. Dikit lagi ya. G, I, M, T. Dicek nama tengah, nama belakang, plat nomor kendaraan ya, mengandung alfabet ini. Oke. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan ya video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau yang mau bantu Sora untuk mengembangkan YouTube channel Sora atau pengen personal reading, silakan linknya ada di kolom deskripsi. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sahara. I love you as always. Bye bye.